Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Hendrik. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita dan kita juga bisa menjaga emosi kita, kita bisa mengontrol emosi kita sehingga kita tidak merugikan orang lain. Nah, kita ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan dengan insiden yang terjadi antara Will Smith dan Chris Rock, di mana insiden ini terjadi di ajang yang kita tahu sangat bergensi di dunia, yaitu di penghargaan Piala Oscar 2022. Oleh karena candaan dari komedian Amerika yang populer ini terhadap Will Smith, di mana Chris Rock ini dia bercanda tentang istrinya Will Smith yang kepalanya pada saat itu pelontos. Padahal istri Will Smith ini ada mengidap sebuah penyakit sehingga membuat rambutnya rontok sehingga kepalanya botak atau pelontos. Komedian ini ketika dia menjadi pembawa acara pada saat ajang penghargaan itu, dia memberikan candaan dan akhirnya Will Smith ini maju ke atas panggung dan menampar Chris Rock ini, sehingga ini membuat penonton di ajang penghargaan tersebut sangat terkejut dan juga para netizen di seluruh dunia yang menyaksikan acara tersebut sangat terkejut, dan akhirnya ada pro kontra yang terjadi. Ada yang membela Chris Rock, ada juga yang mengecam tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Will Smith. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita sehingga kita tidak bisa membuat orang lain marah sama kita atau merugikan orang lain sehingga orang tersebut bisa melakukan tindakan fisik atau tindakan kekerasan terhadap kita. Hari ini kita belajar di dalam kitab Amsal 13 ayat 1. Di sini dikatakan, saya akan membacakannya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasan. Jadi lewat firman Tuhan di hari ini kita mau menjaga mulut kita dan juga kita mau memelihara nyawa kita. Kalau kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, otomatis kita memelihara nyawa kita, ya kan? Seperti yang terjadi di antara Chris Rock dan Will Smith ini. Kalau seandainya Chris Rock ini dia tidak membuat lelucon atau joke atau candaan kepada istrinya Will Smith, kalau dia memelihara atau menjaga mulutnya atau perkataannya, maka dia tidak ditimpa kekerasan fisik oleh Will Smith. Jadi ini kitab Amsal ini mau mengajarkan kita untuk kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita sehingga kita bisa memelihara nyawa kita sendiri. Bahkan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasan. Itu sudah terjadi kepada Chris Rock, ya, di mana Will Smith akhirnya menampar dia, dan dengan emosinya Will Smith dia mengatakan jangan pernah engkau menyebut istriku, seperti itu, ya. Jadi itulah yang harus kita belajar, dan kita juga mau belajar di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29. Di sini dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 ini dikatakan jangan ada perkataan kotor dari mulut kita. Jadi perkataan yang kita keluar adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang memberikan motivasi, bukan menjatuhkan, bukan untuk candaan lelucon atau perkataan-perkataan makian atau hinaan, umpatan, fitnah. Tetapi kita harus sebagai anak Tuhan yang keluar dari
mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Bahkan dikatakan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dengan perkataan kita maka kita bisa memberkati sehingga orang lain juga bisa mendapatkan kasih karunia dengan perkataan kita. Jadi itulah yang mau kita lakukan. Kemudian di dalam Yakobus ya, Yakobus pasal yang ke tiga, di sini dikatakan bahwa yaitu di ayat yang ke 5. Saya akan bacakan ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kebenaran, Tuhan mau supaya kita benar-benar mengeluarkan perkataan yang baik, yang memberkati, bukan perkataan yang kotor, hinaan bersamaan dengan perkataan yang baik. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita memuji Tuhan, kita harus menjaga lidah kita juga. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita adalah penyembah Tuhan, kita adalah orang percaya, kita harus menjaga perkataan kita. Karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa adakah sumber memancarkan air tawar dan air yang pahit dan matahari yang sama? Jadi kita nggak boleh bersamaan kita mengatakan kita menyembah Tuhan, tetapi kita mengutuk orang, memfitnah, menggosip, bahkan memaki orang dengan perkataan-perkataan kita. Kita juga bisa bercanda kepada orang lain dengan candaan-candaan yang porno atau jok-jok yang menyakiti hati mereka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar untuk kita bisa mengontrol amarah kita, menguasai diri kita sehingga kita tidak lost control. Akhirnya kita bisa main tangan atau main kekerasan seperti yang dilakukan oleh Will Smith terhadap Chris Rock. Kalau Will Smith dia memiliki kontrol yang baik terhadap emosinya, dia tidak akan melakukan kekerasan fisik atau tamparan itu di ajang tersebut, karena itu dilihat oleh semua orang dengan latar belakang yang luar biasa. Bahkan ada anak-anak, bahkan dilihat oleh seluruh mata orang-orang di dunia. Dan ini adalah merupakan suatu pelajaran yang tidak baik, karena dia melakukan kekerasan. Akhirnya dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh generasi-generasi yang ada, sehingga mereka bisa melakukan kekerasan karena dia adalah seorang public figure. Jadi kalau Will Smith dia kontrol emosinya, dia tidak kehilangan kontrol atau lost control, dia bisa menguasai dirinya, dia tidak akan melakukan itu. Apalagi itu di ajang penghargaan yang sangat populer di dunia. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 di sini dikatakan seperti ini, saudaraku, bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau Will Smith dia ingat firman Tuhan ini, ya saya tidak tahu apakah dia orang Kristen yang benar-benar Kristen sejati atau tidak, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu firman Tuhan ini, ya dia pasti akan kontrol amarah dia. Bahkan dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sehingga itu tidak terjadi. Dan kita tahu bahwa akhirnya Will Smith dikecam oleh para netizen, dan bahkan akhirnya kemudian dia meminta maaf
kepada The Academy dan juga kepada Chris Rock. Akhirnya kita tahu bahwa dia akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota di The Academy yang mensponsori atau mendanai penghargaan Piala Oscar seperti itu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita bisa dapat pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa menjaga perkataan kita bisa menjaga mulut kita sehingga kita bisa dengan perkataan kita bisa memberkati orang lain. Bahkan di dalam Alkitab juga mengatakan, jadilah teladan di dalam perkataan kita. Jadi dengan perkataan kita bisa menjadi teladan, dan kita juga bisa mengontrol emosi kita sehingga kita tidak lost control, akhirnya melakukan kekerasan fisik atau tindakan fisik atau kepada orang lain sehingga kita merugikan banyak orang. Jadi Will Smith akhirnya meminta maaf dan dia katakan begini, apa yang dia lakukan itu sangat tidak bagus gitu, tidak bisa dicontohi oleh orang lain atau generasi muda masa kini, karena itu sesuatu yang buruk sekali. Itu tidak boleh terjadi. Kekerasan apapun kepada orang lain, apalagi ini di ajang panggung yang luar biasa, itu tidak boleh terjadi. Itu merupakan contoh yang buruk kepada generasi atau orang-orang lain. Mereka bisa aja melakukan kekerasan karena Will Smith adalah dia seorang public figure. Jadi di dalam Alkitab juga mengatakan salah satu buah roh ialah menguasai diri, penguasaan diri. Jadi self control ini kita harus benar-benar belajar ya, kita harus benar-benar belajar penguasaan diri sehingga kita juga tidak melakukan kekerasan fisik kepada orang lain walaupun mungkin dia sudah menghina kita atau memaki kita. Kalau kita memiliki self control yang baik, kita bisa mengelola emosi kita, akhirnya kita tidak marah, akhirnya kita juga tidak bisa melakukan kekerasan fisik karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri kita. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting kepada kita daripada insiden atau peristiwa antara Will Smith dan Chris Rock ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk mengeluarkan perkataan yang baik, karena kita adalah orang-orang benar, orang-orang percaya. Dari diri kita itu perkataan yang memberkati, perkataan yang memotivasi, perkataan yang berguna, bukan perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, makian, hinaan, umpatan, bulian, ataupun juga kita tidak boleh melakukan candaan atau joke yang berbau porno. Itu bisa menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain. Demikian yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, saya Hendrik Makasale. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Kalau saudara senang, saudara bisa like, komentar, dan subscribe channel yang saya buat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.